Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah. Berkat rahmat karunia serta pertolongannya, kita masih tetap dikasih semangat dan istiqomah mengkaji ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-45 hingga ke-47. Sebagai gambaran di dalamnya menjelaskan tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Maryam, ibunda Isa. Kabar gembira ini tentu membuat Maryam itu sendiri terkejut dan bertanya-tanya. Hal tersebut yang menjadikan anugerah yang luar biasa dengan jawaban bahwa Allah akan memberikan putra, yakni yang bernama Isa. Beliau termasuk orang terkemuka ketika dewasa, ketika kecil dalam buayan bisa bicara, menjelaskan tentang nasab atau asal usulnya dia lahir ke bumi. Di sisi lain juga tentu ini menjelaskan tentang betapa besarnya kekuasaan Allah melahirkan dari rahim seorang ibu tanpa sentuhan suami. Untuk jelasnya mari kita buka mushafnya. Mudah-mudahan antum memiliki mushaf yang sudah ada terjemahannya. Insya Allah antum sudah mengerti apa yang terkandung di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyshiruki bikalimatin min ismuhu al-masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati minal muqarrabin ya wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas sholihin. Qala Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu may yasha idza qada amran fa innama yaqul lahu kun fayakun. Ikhwan akhwat rahimakumullah, adapun terjemahannya idza qalatil malaikah, ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubasyshiruki, sungguh Allah telah memberikan kabar gembira buat kamu. Bikalimatin, dengan satu kalimat atau sebuah kalimat mirfu darinya, ismuhu al-masih, yakni seorang putra bernama al-masih, Isa bin Maryam, ya, yakni Isa putra Maryam. Wajihan, seorang terkemuka, di dunia wal akhirah, di akhirah, wa minal muqarrabin, dan dia termasuk golongan orang yang didekatkan. Wa yukallimun nasa, dan dia bisa bicara kepada manusia fil mahdi, sewaktu dalam buaya, wa kahlan, dan ketika sudah dewasa, wa minas sholihin, dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Qalat, Maryam berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li waladu, bagaimana mungkin aku akan mendapatkan atau memiliki anak, walam yamsasni bashar, dan tak pernah seorang pun menyentuhku.
Qal, dia Allah berfirman. Kadzalika Allah, demikianlah Allah yakhluqu, menciptakan. Mayyasha, apa yang dia kehendaki. Idza qada, apabila dia berkehendak amran tentang sesuatu, fa inna ma yaqul, cukup dia berfirman lahu, hal itu ya baginya tentu kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Ini ayat yang betul-betul menjelaskan tentang keindahan, kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang hamba yang soleh. Kabar gembira malaikat menyampaikan hal itu diterima dengan penuh sukacita, tapi ada kebingungan tentu yang di dalam, mana mungkin. Tapi setelah Allah menjelaskan ini, tentu keyakinan keimanan semakin bertambah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, jelas sekali setiap orang akan melakukan sesuatu, baik itu kebaikan, kebajikan, tentu atas pertolongan Allah, dan itu ada kehendak di dalamnya. Berkehendak kepada seorang hamba untuk mendapatkan sesuatu nilai, bisa pahala kebaikan di dunia juga, apalagi pahala di kemudian hari. Ini menjelaskan bahwa betapa besarnya kekuasaan Allah jika dia berkehendak. Jadi ayat ini menegaskan tentang kelahiran Isa Al-Masih bin Maryam, yang tentu sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa kelahiran tersebut tanpa melalui proses yang biasa sebagai manusia. Namun Allah menganugerahkan kelebihan, dan ini juga jadi ibrah, pelajaran, dan ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kenapa? Dijelaskan di ayat yang awal bahwa Isa bin Maryam ini mendapatkan mukjizat sejak masih dalam buaya. Karena pada suatu saat, menurut riwayat, Siti Maryam menggendong bayinya keluar rumah. Maka disitulah orang-orang ribut, tentu membicarakan hal-hal yang membuat mereka merasa terhina. Lalu kaum yang ada di sekitar menyatakan, Maryam, kamu ini orang tuamu yakni Imran sebagai orang yang saleh. Ibumu itu bukan pezina, tapi kenapa kamu? Seperti itulah kisah yang disampaikan sebelum terjadi hal-hal yang membuat anugerah itu merasa bahagia diterima. Maka Maryam menjelaskan, menunjuk kepada anak tersebut bahwa apa yang diucapkan Maryam itu dengan isyarat, kaumnya merasa juga terkejut dan bertanya, mana mungkin bayi kecil bisa bicara kepada kami untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebetulnya. Nah, hal ini dijelaskan tentu di dalam surat Al-Ahzab ya. Yang dijelaskan di situ memang panjang ayatnya, mulai ayat 30 hingga 33. Dijelaskan di situ, waktu ditunjuk Siti Maryam ke bayi itu yakni Isa bin Maryam, kaumnya semua mendengarkan. Isa berkata, "Inni abdullah, aku ini hamba Allah. Atanil kitab, Allah memberikan aku kitab, yakni Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ajallani mubarak, wa ja'alani mubarakan aina kuntu, dan dia selalu memberkati dimanapun aku berada. Wa awsani bisalah, dan dia juga memerintahkan kepadaku mendirikan salat. Wa zakati, dan menunaikan zakat, madum tuhaya,
selama aku masih hidup. Lalu Isa menjelaskan juga lanjut ayatnya, wa barra biwalidati. Dan aku diwajibkan, diperintahkan Allah untuk berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alani jabbaran syaqiyya. Dan dia juga tidak menjadikan aku ini orang yang sombong. Wassalamun alayya. Dan dia memberi kesejahteraan kepadaku yauma wulida, ketika aku dilahirkan. Wa yauma amut, dan saat aku mati. Wa yauma ab'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Itu pernyataan ketika dalam buayan. Semua tentu antum sudah mendengar dari guru kita, ustaz kita yang menjelaskan tentang itu. Ini bukti mujizat dari Allah, anugerah luar biasa yang diterima. Tentu kabar berita ini awalnya dari ayat ini. Dia bicara dalam buaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan ada 3 orang yang bisa bicara ketika dalam buaya. Ada hadis dari Abu Hurairah yang menjelaskan lengkapnya, an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala lam yatakallama fil mahdi illa thalatha. Tidaklah bayi yang dilahirkan bisa bicara kecuali 3. Isa bin Maryam, Isa. Wasobiyyi kana fi zamani Zur, dan sahabat atau seseorang ketika yang ada di zaman Jurij. Wasobiyyi akhar, dan yang satunya lagi, yakni sebagaimana kita ketahui, anak yang bisa bicara dalam buayan itu yakni masih toh. Hadis ini menjelaskan 3. Di dunia tidak ada lagi bayi yang bisa kecuali yang 3 tadi. Isa bin Maryam, terus Jurej, lantas sahabat atau teman Jurej. Yang disebutkan sahabat ini menjelaskan tentang kebenaran hak yang jelas di situ, tidak berdusta. Dan Siti masih tersendiri. Semua antum sudah tahu. Tapi sebagai gambaran untuk orang-orang yang mungkin di antara antum yang belum mengenal sih, kisah Ibnu Maryam tadi sudah dijelaskan. Ketika bayi bicara, aku seorang hamba Allah, dijadikan aku sebagai nabi, Allah memberi kitab Injil, dan Allah menjadikan aku bukan orang sombong. Juga Allah memberitakan aku tentang salat, zakat, dan berbakti kepada orang. Ini menekankan pelajaran pentingnya tetap mahabbah, dekat kepada Allah. Karena anugerah itu diberikan bukan kepada orang sembarangan, tapi orang-orang yang korab, yang dekat kepada Allah. Dekat di sini tunduk patuh apapun diperintahkan Allah, selalu sami'na wa ta'na. Kedua, menjelaskan kebesaran Allah itu tentu ditampakkan bukan saja untuk memperkuat iman kita sebagai muslim mukmin, tentu untuk menampakkan kepada orang-orang di luar kalangan bahwa anugerah Allah itu jelas walaupun mereka bilang mustahil hal itu. Kedua, menjelaskan ini Jurej. Jurej adalah seorang orang yang soleh, tunduk patuh kepada Robnya, luar biasa di zamannya. Karena dia selalu khusyuk dalam beribadah terus. Suatu saat ibunya datang memanggil, menyeru dengan namanya Jurej. Jurej 2-3 kali enggak dijawab. Karena Jurej lagi melaksanakan salat nawafilnya, salat sunnah. Disitulah Jurej bimbang dalam hati. Apakah aku menjawab seruan ibuku atau tetap mahabbah, mendekatkan diri kepada Allah dengan salat? Disitulah kebimbangan. Maka dengan proses agak waktu lama, ibunya kesal. Lalu berdoa kepada Allah tentang keburukan yang akan terjadi. Juri. Doa seorang ibu tentu di nadinya akan berdoa, Allah mendengar. Dan ini juga merupakan satu ujian yang dahsyat bagi seorang yang saleh. Orang-orang yang berat dalam cobaan, yakni dijelaskan oleh Rasul,
para nabi, para rasul, orang-orang yang lebih dekat lagi kepadanya, yakni para ulama, orang-orang soleh, orang sidiq. Ini orang soleh. Semakin tinggi kesolehannya, semakin juga cobaan. Jadi jangan kaget jika antum di antaranya ada saudara kedua mahter antum sendiri, cobaan terus menimpa. Itu Allah mengangkat derajat kita dan menguji kita sampai jauh mana iman takwa kita, juga untuk terhapusnya dosa-dosa kita. Cerita Judaid tadi dipanggil tidak menyerah, lalu ibunya berdoa mohon sebelum dia meninggal dunia mengalami fitnah yang besar. Ternyata hal tersebut ya Allah mungkin memberikan ilham kepada orang yang berbuat dalam hatinya penyakit. Seorang wanita tunasusila dihinggapi rasa itu, lalu datang menggoda Judaid. Berulang-berulang Judaid tetap tidak mau diajak bermesem karena pertolongan Allah itu. Kekuatan imannya dasar karena ketakutannya tumbuh terus dimanapun dia berada. Ketika diajak berulang kali tidak mau, ada inisiatif dari wanita Tusila itu. Lalu dia menyerahkan dirinya kepada seorang penggembala. Terjadilah tentu proses waktu kehamilan. Disitulah fitnah terjadi. Maka diumumkanlah kehamilan dia itu kepada kaumnya, yang melakukannya adalah Zuhair. Disitulah kaumnya marah besar. Yang dianggap orang soleh tadi mengakui kebaikan, kejuhudan, kesyukurannya luar biasa, ketaatan, dan menampakkan akhlak yang baik. Tempat ibadahnya diporak-porandakan, dihancurkan. Lalu Juhair sendiri dipukul. Namun pertolongan Allah tentu Juhair tetap sabar, tidak melawan. Dia segera wudhu lalu melaksanakan sholat, lalu memberi munajat kepada Allah. Menjawab di situ tentu dengan ilhamnya, menunjuk telunjuknya ke bayi itu. Maka bicaralah bayi itu. Wahai Fulan, kata Juhair, siapa ayahmu sesungguhnya? Maka bayi itu menjawab, ayahku si Fulan, seorang penggembala kambing. Disitulah kaumnya terkejut. Ada yang menangis, memohon maaf, tentu dengan bersujud, katakanlah, meyakini bahwa Juhair itu orang benar. Lalu menawarkanlah, karena ada di antara mereka agnia, kata orang kaya, mau membangun tempat ibadahnya dengan bata identik dengan emas dan perak. Tapi Juhair gak mau. Ya, bangunlah tempat ibadahku sebagaimana dia selesai. Itu kesabaran pemaafnya Juhair. Allah mau anugerahkan luar biasa. Kemudian tadi yang satu lagi, Siti Masito, antum juga insya Allah sudah tahu. Bagi yang belum, siapa Masito? Masito ini orang soleh, ya, orang yang benar-benar memiliki keimanan, ketakwaan, tak jauh berbeda dengan keimanan orang-orang soleh lain. Seperti istri Fir'aun, Asyah, itu putri, ya maaf, perempuan terbaik pilihan Allah juga. Masih seorang pelayan yang kerja di Fir'aun. Fir'aun itu predikat orang-orang zalim dulu, raja-raja zalim. Nah, suatu saat dia kan bekerja melayani semua keluarga, terutama putri raja itu. Ketika dia menyisir rambutnya, jatuhlah sisir itu, lalu mengucapkan nama Allah. Lalu anak itu bertanya, siapa kamu? Maka Masito menjawab, Rabbku, Tuhanku. Marahlah mungkin anak itu dalam hati, lalu mengadu kepada orang tuanya, bahwa Masito mengatakan, Tuhan itu bukan engkau ya ayah, tapi yang disebut Masito. Marah besar terjadi. Diundanglah, maaf, dipanggillah Masito. Lalu ditanya, apa yang terjadi? Masito mengakui. Terus terang apa yang terjadi. Marah, lalu disiksa, diancam untuk murtad, tapi dia tetap istiqomah. Lalu memiliki inisiatif raja itu, menyiapkan kuali penuh, mungkin minyak yang mendidih, lalu diancam. Ya, 4 anaknya, yang 3 terbilang sudah mungkin di atas bayi itu berapa? Kalau kita ada SMP, SD, SMA, SD, seperti itu. Lalu dibunuhlah satu-satu. Ya, dilemparkanlah anaknya itu, yang 3 gugur. Syahid, tentu Allah menulisnya. Masih sekarang, kamu mau murtad atau tidak? Kalau tidak, kamu juga aku lemparkan ke Firaun. Dia berserah diri kepada, silakan, aku tetap tidak akan berubah.
Allah ada roh. Maka itu ada kebimbangan ketika akan meloncat. Karena melihat bayi itu. Apa yang dikata? Bayi itu berkata, tentu tentang kebaikan, istiqomah. Silakan ibu, jangan khawatir. Engkau termasuk orang-orang yang sabar. Bahkan surga menunggu. Disitulah istiqomah. Nah ini yang dijelaskan. Mujizat dari Allah ini diberikan kepada Nabi. Tapi ilham yang murni baik demi kebaikan yang akan diterima oleh hambanya yang soleh. Tentu. Bahkan Rasulullah SAW, ya ini kisah masih itu diabadikan ketika beliau Isra Miraj. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa yang semerbak harum sehebat ini? Malaikat Jibril mengatakan, harum wangi ini keluar dari pusaran emas itu. Ini dibuktikan, tentu diperlihatkan kepada Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Kita mengimani semua yang berita gaib itu karena Allah lah yang menuturkannya di dalam kitab yang suci. Ikhwan akhwat rahimakumullah, tentu ini komunikasi yang indah antara Allah dengan hambanya. Ada ibrah tentu bagi kita. Kita jangan sekali-kali jauh dari apa yang disampaikan ayat ini. Tadi Nabi Isa alaihissalam setelah pengakuan di hadapan kaum, aku ini hamba Allah. Kalau dia mengatakan hamba Allah, jelas membaktikan diri seutuhnya, jiwa dan raganya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang selanjutnya setelah mengatakan aku dikasih kitab Injil. Tentu di dalam kitab Injil ini membawa syariat tertentu yang ada pada zaman itu yang menjawab berbagai pertanyaan, tentu kejadian-kejadian peristiwa di saat itu tentu dan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang di zaman itu, maka turunlah Injil itu. Nah, kita pun dikasih kitab, tapi kitab ini sempurna, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, karena di dalam kitab sebelumnya ada aqimus shalah, dirikanlah sholat. Aku diperintah Allah untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, berbuat baik kepada orang tua. Ibuku di sini. Kalau kita punya ayah ibu, madum tuh haya hingga masih hidup. Kita pun tak jauh berbeda. 3 poin ini yang akan mengangkat derajat kita muqarrab, dekat, didekatkan oleh Allah. Tentu Allah Maha tahu tentang dekatnya kita. Kalau Nabi Isa dekat kepada Allah, tentu segalanya kita pun berbeda. Yang kita pahami adalah didekatkan kepada Allah adalah kita jadi hamba Allah yang purna. Tidak pernah belok dari jalan syariat yang sudah ditentukan. Kita menempuh orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu mereka, para nabi, para siddiqun, para syuhada, dan orang soleh. Nah ini hamba Allah ini akan digolongkan, disatukan ya dengan sahabat, teman, akrab, yakni orang-orang yang disebutkan tadi yang tercatat di dalam surat An-Nisa. Kuncinya taat kepada Allah dan Rasul. Ayatnya kan wa may yuta'illah wa rasul faulaika hum ya an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Ulaika kana rabbika. Itulah teman sebaik-baiknya kalau kita mengikuti taat kepada Rasul. Anugerah luar biasa jadi hamba Allah. Ingat, catat itu. Madum tuhaya, selagi aku masih hidup. Jadi kalau sudah tidak ada kewajiban. Nah, jangan sampai kita salah kaprah orang yang sudah tiada dikirim-kirim pahala. Dari mana? Pahala milik diri sendiri. Kecuali ilmu yang tafa'u, jariah, dan juga anak yang saleh berdoa. Ini yang sudah dijelaskan di dalam hadis. Dama taddu adama in qata'a amaru illa min thalathin. Kan jelas. Nah ini menjelaskan salat, zakat dilakukan oleh diri sendiri. Tidak ada rukhsah kecuali kalau berjalan ada ringkasan, bisa dijamak, jamak takdim, jamak takdim, jamak qasar, ada itu rukhsah. Tapi bagi orang yang sehat, jaguar ringkas, apalagi sekiranya besar, tubuh besar, kuat, sampai mengangkat beban berapa, yakin talah kalau benar agawan, tapi dia gak sempat,
nggak kuat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram di masjid. Dia juga jago maraton, pergi jauh ke sana kemari, puluhan kilo ditempuh, bahkan dapat piala. Tapi melangkah ke masjid, nggak mampu. Ini nanti ditanya sama. Inilah ikhwan, anugerah dari Allah disampaikan oleh malaikat Jibril ke Siti Maryam, akan suatu saat akan mendapatkan putra yang saleh. Masuk golongan orang saleh, terkemuka di dunia, termuka di batin. Bahkan dia diberkati ketika lahirnya, diberkati ketika dewasa, diberkati ketika kelak dibahas dan dimabutkan. Apa maksudnya diberkahi di situ? Allah memberikan kebaikan yang purna. Dari ucapan bayi itu harus jadi ibrah bagi kita. Gak mungkin bayi bisa bicara. Semua kaumnya mengatakan begitu. Kita pun tak jauh berbeda. Masa bayi bisa bicara dengan jelas? Berarti apa? Berkah dari pertolongan Allah. Kemuliaannya sudah ditampakkan. Tapi yang jangan sampai lupa adalah kebesaran dan maha kekuasaannya Allah ini tak terbatas. Kehendak, jika Allah berkehendak, tentu jadi saat itu juga. Cukup mengatakan kun. Jadilah saat itu. Maka jadilah saat itu pula. Nah itu ikhwan. Maka dari itu tentu kita harus berpikir bening, berpikir bijak. Apa yang Allah kabarkan kepada kita ini tidak hanya sebatas cerita dongeng, tapi ada ibrah dan hikmah di balik itu. Apalagi ayat selanjutnya mengatakan tadi, Siti Maryam mengatakan, mana mungkin aku memilih anak, lam yas basyar, seorang pun tak pernah menyentuh kepada. Sentuh di sinilah yang ini yang menjadikan mungkin bahasa ungkapan, bahasa majaz, ya, sentuhan tentu masuknya ke wilayah mana, yakni hubungan suami istri. Ini dijelaskan betapa mulia Allah menjelaskan tentang ini. Siti Maryam mengatakan tak seorang bisa menyentuh, tapi Allah menganugerahkan. Ini bukti kekuasaan. Di sisi lain juga, ya, Allah menjelaskan di sini kelak dia akan selain dilahirkan mendapatkan keberkahan, kata Isa tadi dalam bayi yang mengatakan, aku juga ya diberkahi ketika hidup. Nabi Isa alaihissalam terkenal di masa hidupnya, bukan hanya sebagai nabi, orang terbaik, orang soleh, tapi dia mampu. Maka Al-Masih di sini dikatakan para ulama berbeda pendapat. Ya, Al-Masih kan di sini disebut Al-Masih. Semua kaum Nasrani mengatakan Al-Masih. Apa sih Al-Masih? Menurut para ulama terdahulu, ulama-ulama salaf mengatakan Al-Masih adalah seseorang yang suka mengembara. Itu kata orang yang mungkin ulama satu kaul. Kaul kedua, karena dia sering mengembara kemanapun pergi, akhirnya telapak kakinya ya, rata, tidak ada lekukan atau tonjolan di kaki. Tapi yang paling mungkin bisa diaminkan dari pendapat ketiga ini, ulama menyebut siapapun diusap sama Isa bin Maryam, penyakit apapun, ditakdirkan Allah, izin Allah ada kesembuhan. Nah ini mujizat yang lain sebagaimana kita kenal, yang mati juga ya Allah berkehendak izinnya dihidupkan kembali dengan hanya satu isap. Penyakit sopak, penyakit buta yang dari lahir. Ini anugerah yang salah. Ini yang disebutkan diberkahi ketika dewasa. Selain jadi nabi, mengarahkan kepada kaumnya kepada jalan yang terbaik, menyelamatkan dari jurang kehinaan, dari jurang kegelapan, dibawa ke terang benderang, yakni keimanan, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan dengan satu kekuasaan kebesarannya di hadapan mereka, bahwa betul-betul di antara mereka ada juga yang beriman tentu. Tapi kebanyakan yang sudah tertulis di Al-Quran, yang disebut ahli kitab itu, semua pembangkang. Anugerah, kemuliaan apa diberikan pada kaumnya saat itu, bahkan melebihi dari umat yang terdahulu yang akan datang dan sebelumnya juga. Ini sudah dicatat sama Allah terbaik, tapi mereka tidak mensyukuri. Dia membangkang atas anugerah Allah
bahwa itu suatu kekuasaan yang dasar. Tidak diterima. Itu. Nah, lalu pelajaran lagi. Apa kata Isa? Dan aku dibangkitkan. Diberkahi juga. Maka kita orang mukmin mengimani suatu saat Isa bin Maryam bakal turun. Bukan membawa syariat baru. Menjelaskan tentu kepada kaumnya. Itu menurut para ulama. Ya. Karena pada saat Isa turun tentu tidak lama lagi dunia yang akan sampai kepada titik terakhir. Menurut riwayat, ketika Isa bin Maryam menjelaskan tentang hak kebenaran, tentang agama yang dulu, hingga bersambung kepada Rasulullah, dijelaskan. Karena perjalanan kitab Injil itu melewati fase-fase hingga hari ini, tentu perubahan sudah terjadi dari berbagai sisi ayat-ayatnya. Yakni sudah disampaikan ayat sebelumnya, mengganti dari Tuhan. Ini kejahatan orang-orang. Ditambah lagi, mengakui dengan kemuliaan Isa bin Maryam, lahir tanpa sentuhan seorang ayah, dianggap sebagai anak Allah. Ini orang-orang ahli kitab itu. Kalau orang Yahudi menganggap ya Uzair adalah anak Allah, tapi orang Nasrani menganggap Isa itu anak Allah. Ini kemurkaan Allah ditimpakan kepada mereka. Dari mana kita mendapatkan kemurkaan disebut untuk ahli kitab itu? Dalam surat Fatihah sudah dijelaskan. Ibnu Hatim rahimakumullah menjelaskan, dia sebagai perawi hadis yang siqah, yang betul-betul muhaddisin yang hebat, menjelaskan dari beberapa rawi, termasuk ya, rawi yang paling dipercaya. Di situ dijelaskan, ya Rasulullah, siapa yang disebut maghdub dalam surat Fatihah ini? Ghairul maghdubi, bukan orang dimurkai. Siapa ya Rasul yang maghdub itu? Wal yahudu, kata Rasulullah, dia orang Yahudi. Lalu dia bertanya lagi, walad dolin, yang disebut dolin, yang bukan orang termasuk yang sesat, wa nasr, dia orang Nasrani. Jadi jelas Allah sudah menjas, memponis orang Yahudi ini maghdub, paling dimurkai. Orang Nasrani ini dolin, paling sesat. Itu. Maka nanti Isa benar-benar menjelaskan tentang kesesatan mereka. Di situ. Menurut riwayat juga kesuburan, yang subur makmur gemah hari para jenazah itu akan dirasa dengan 40 waktu di situ. Waktu bisa hari disebut. Tapi hak Allah semua itu kembali. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Inilah satu ayat atau beberapa ayat yang menjelaskan tentang anugerah dari Allah kepada Isa bin Maryam, lalu menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Ada satu hadis yang harus kita simpan di hati, dipraktekkan dalam kehidupan. Jangan sampai lepas dari hadis yang akan sampaikan. Ada satu hadis yang tercatat di dalam hadis Arba'in yang pernah kita, mungkin antum sudah mengingat, yang ke-19 di situ. Ya. Ada hadis dari Ibnu Abbas yang menjelaskan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat saya ada di belakang Rasulullah SAW. Di belakang di sini dibonceng bisa terjadi karena dulu perjalanan ya bisa dimanfaatkan waktu itu oleh Rasulullah SAW untuk memberi nasihat kepada Ibnu Abbas. Selain disebut sahabat dekat, juga termasuk keponakan. Dengan mengatakan di sini, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu saat aku berada di belakang Rasulullah SAW. Maka Rasul bersabda, ya gulam, wahai anak muda, atau ya ananda, ini u'allimuka, aku akan mengajarimu kalimat dengan beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjaga. Ihfadillah tajidhu, jagalah Allah, niscaya Allah akan ada di hadapan. Tujahaka di sini. Ya. Jika membela agama, amat tadi menjaga Allah, tujahaka, niscaya Allah ada di hadapan. Idza sa'alta, di mana engkau meminta, pas alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta,
Dan jika kau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Lalu menjelaskan di sini, wa'lam, dan ingatlah oleh kamu, innal ummata law jama'at ala ayanfa'uka bisyai'in, ingatlah, mana seluruh umat bersatu, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, akan memberi manfaat buat kamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, tidak akan bisa memberi manfaat untukmu, illa bisya'in qad kataballah, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu, takdirkan untukmu. Painta mau, dan jika juga berkumpul seluruh umat itu, ala ayadurka, akan mencelakakan kamu, bisya'in, dengan sesuatu, lam yadurruka bisya'in, tidak akan terjadi madarat itu. Ya. Qad kataba, kecuali yang sudah ditakdirkan Allah. Alika untukmu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat wajah bisu, dan telah kering lembaran itu. Ini jelas, harus disimpan. Maksudnya apa? Jika kita membela agama Allah, menegakkan syariatnya, mulai diri, keluarga, di rumah aja dulu, Allah akan menjaga. Dari apa? Tentu yang kita inginkan dijaga itu kesehatan, keselamatan, rumah tangga, dan banyak anak. Segala ingin sehat selamat. Anak cucu kita. Ini, jika kita membela agama Allah, menegakkan agama Allah, syariatnya, tanpa terkontaminasi tahayul, khurafat, bidah, dan kesyirikan, selamat. Insya Allah. Allah sudah menjamin. Kedua, di sini, ihfadillah, jagalah Allah. Niscaya Allah ada di hadapan. Maksudnya, jika kita membela agama Allah, pertolongan Allah akan selalu ada. Walaupun dalam situasi dan kondisi apapun, Allah memberi jalan keluarnya dengan anugerah yang lain. Tentu siapa yang betul-betul dekat kepadanya, tentu Allah menganugerah. Sebagaimana Maryam tadi, kedekatan dirinya kepada Allah sangat luar biasa, diangkat oleh Allah dari seluruh manusia, wanita yang ada di dunia. Kemarin dijelaskan itu. Ini karena kedekatan. Jadi termasuk mungkin sebentar lagi, beberapa hari lagi, kita akan memasuki Idul Kurban. Di sini kalau kita ditakdirkan Allah memiliki keberkahan hidup, ada harta, berkurban, ini orang mendekatkan diri kepada Allah. Kurban. Ini juga terpilih nanti. Apalagi ya Rasulullah sudah menjelaskan, dalam setiap lembaran bulunya pahalanya. Ini cara mendekatkan diri kepada Allah. Media itu, sembelihan binatang itu. Tapi takwanya itulah yang menjadikan nilai. Karena di ayatnya sudah menjelaskan, tidaklah daging-daging unta itu, di dalam surat Al-Hadid 37, darahnya juga itu tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa. Di sini juga sama. Orang dekat kepada Allah bukan ada pamrih lain, wirid untuk dapat rezeki dimudahkan, wirid ini untuk rekening agar penuh, wirid ini agar segala macam tentang duit. Bukan, tidak. Mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan kita, mengulurkan tangan, mengingatkan orang, itu kebaikan. Itu orang mendekatkan diri kepada Allah, termasuk mengeluarkan untuk masjid, untuk sekolah, untuk kebutuhan orang yang kita bantu. Itu semua mendekatkan diri, cara. Dan itulah penunjang doa kita. Kalau istilah Sunda, doa itu kudu jangan. Kan itu. Doa itu ada penunjangnya. Bukan hanya ibadah toh, tapi di sisi lain. Untuk apa? Kalau kita melakukan yang wajib-wajib, tentu kita sudah dijelaskan, belajar berusaha mencintai Allah. Tapi kalau kita melaksanakan dengan yang sunnah, termasuk ibadah sosial, ingin dicintai, belajar ingin dicintai Allah. Ini sama di sini. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu murni, bersih, tidak terkontaminasi tentang hal-hal yang ada kaitan dengan kenikmatan dunia. Itu yang disampaikan tadi. Maka dari itu tentu pelajaran yang berharga yang amat sangat terjadi di sini. Ya. Ketika kita membela agama Allah, menegakkan agama Allah, menjelaskan syariat yang seutuhnya, Allah sudah memberikan keluasan buat kita untuk melakukan di atas pertolongan apapun, sampai kesulitan dimudahkan.
Itu bukti bahwa Allah ada di hadapan. Itu maksudnya. Jadi kebutuhan, keinginan, bahkan bencana pun kalau terjadi Allah mengoreksi, karena Allah yarhumullah wa yuhbitu. Allah ini ya bukan mampu lagi, berhak menentukan dan mengoreksi. Jadi kalau kita ditakdirkan Allah ada sesuatu di hadapan, ya maaf, ada begal, ada apa, Allah menjelaskan di situ. Jika orang dekat itu yang tadinya harus celaka kita, dikoreksi. Bukankah sedekah itu tanpa bala? Ingat, jika menghalangi, memberi perisai, ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba, bagi yang membaktikan diri sepenuhnya. Sebagaimana kasih tadi pelayan bakti kepada Allah, walaupun dia harus berbakti kepada Tuhan. Lalu ayat selanjutnya di sini, faida salta, jika engkau, Ibnu Abbas, ya, meminta-mintalah kepada Allah. Jangan minta pihak ke kuburan minta dengan asumsi ini orang soleh bisa dekat. Bohong, nggak usah dia. Walaupun dia keluar dari mulut yang mengaku diri sebagai duriah Rasul, jangan. Langsung, faida sal pas alillah, kata Allah, mintalah kepada Allah apabila kau meminta. Lalu pas ta'in bilang juga, apabila sa'alta, engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini luar biasa, hadis ini harus tersimpan di setiap orang. Maka Al-Imam Nawawi itu merangkum dalam hadis Arba'in ini, ada setengah syariat agama di sini. Meminta kepada Allah, minta tolong kepada, jangan kepada orang-orang yang dianggap kiai, ya, ustaz, gus, tapi ucapannya, tindakannya, semua tahu arahnya kemana. Duniawi, jangan. Tapi orang-orang, walaupun duniawi kita perlu, tapi di sisi mana? Ini sebagai bukti, maaf, malu enggak kita? Ada 14 ya, yayasan entah pesantren namanya, tertipu karena menginginkan MBG. Di mana hati nuraninya? Padahal ana rosi wal murtad, terkutuk orang menyuap dan disuap. Sekarang dia ingin MBG dengan menyuap. Di mana tuh hati nurani? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari cara-cara mereka. Nah, walaupun dia menginginkan, itikadnya baik untuk membesarkan pesantren dan segala macam, salah walaupun ulang mengatakan. Nah, itulah ikhwan rahimahullah. Ada pelajaran besar berharga sangat di sini, bahwa apapun yang disampaikan ini, yang terakhir di sini disatakan dalam hadis Arba'in ini, jika hamba atau siapa umat, kata Rasulullah SAW, berkumpul dari yang dulu dan sekarang, atau yang akan datang, berkumpul semua untuk memberi manfaat kepada seorang, tak mungkin terjadi jika Allah tidak berkehendak. Semua yang akan yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, catatan penting itu terjadi. Misalkan kita, ya maaf, banyak kan musim pilihan-pilihan itu, si A, si B diangkat, diagung-agungkan dengan profilnya bagus segala, track recordnya indah segala, keburukan nggak pernah dicatat. Ya, terus ya, ditakdirkan Allah yang mendukung begitu banyak. Tapi bisa juga orang benar-benar baik, bagus dalam inti misi-misinya baik, didukung juga, Allah tidak berkenan, tidak jadi. Tidak. Ya. Kenapa Allah menentukan seseorang yang, kenapa yang baik tidak jadi, yang baik ya tidak? Karena Allah sudah menentukan itu dari mana, proses sampai di mana untuk menyelamatkan dirinya bisa terjadi. Kita nggak tahu di balik hikmah itu. Jadi kalau diangkat jadi pejabat bisa jadi ini dan itu, merugikan diri atau keluar atau menghancurkan, itu Allah sayang, bisa mengingatkan. Tapi bisa juga ada pilihan lain. Kenapa Allah menjadikan pemimpin dunia misalkan orang-orang jahat kejam seperti yang di Amerika itu? Bisa terjadi karena penduduknya sudah menjauhkan dirinya dari Allah. Mengurangi kiloan aja, meteran apa juga di zaman Nabi. Itu jadi malapetaka. Bahkan sudah menjanjikan jika penduduk buminya ini maksiat berkembang di mana-mana, merajalela, Allah akan menjadikan menguasakan negerinya ke orang-orang zalim. Itu sudah terjadi. Jadi bukan Allah memilah, kenapa memilih si anu. Sudah tercatat. Ini arahnya kemana. Ya. Nah, lalu juga ayat hadis yang menjelaskan, jika juga manusia umat berkumpul dari dulu sekarang yang akan datang bersatu untuk mencelakakan kau, tidak terjadi dengan apapun, dengan pisau, dengan senjata, kalau tak atau jatuh juga, ya dibom, kecuali hal itu Allah Maha tahu kemana secara logika masuk ke wilayah gaib, tidak akan terjadi. Ya.
Maka ada satu panglima perang di zaman Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan musuh. Ada laut di situ, ada sungai. Aduh, maaf, saya ini sahabat lupa lagi, tapi caranya dia bicara bagus sekali. Dia memberi semangat kepada. Dia mengatakan begini, di hadapan kita ada sungai. Sungai ini wajib kita seberangi. Karena bagaimanapun sebelum kita terlambat, diserang dia, kita harus menyerang. Dan umur itu tidak akan melampaui yang sudah ditentukan. Iya, seorang panglima mengatakan, ayo seberangi, umur tidak bisa. Ya, walaupun menurut logika kalau nyebrang bisa mati, umur sudah tidak bisa berkurang. Ayo gitu. Diselamatkan sama Allah. Karena keyakinan tentu umurnya masih dikasih waktu. Nah itu. Jadi tetap semangat, kita harus berkobar, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai kebaikan, terutama mungkin di sini. Mudah-mudahan kami juga masih membangun masjid untuk finishing. Antum suka andil besar di sini, mudah-mudahan antara antum juga Masjid The Box, ya. Ini juga Al-Qudrah sudah ada digagal. Mudah-mudahan alirkan lagi. Ini jika ini bukan mendekatkan diri kepada jadi hamba yang rebani. Insyaallah. Begitu juga kurban. Mudah-mudahan antum memiliki rezeki. Ayo, ini cara untuk menempuh apa? Jadi termasuk orang-orang yang saleh. Itulah ikhwan akhwat ruh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah, ya. Menjelaskan tentang berbagai kebaikan, mengajak siapapun kebaikan agar kita termasuk orang-orang yang tetap istiqomah ketika membela agama Allah. Allah menjaga kita. Ketika kita menjaga agama Allah, Allah ada di hadapan kita, membimbing, menuntut kita pada berbagai dan melepaskan dari berbagai bencana. Begitu juga ketika meminta kita, jangan datang kepada seseorang. Kalau masalah sulit apapun, datang jeritkan kepada Allah, ya. Lalu sebagaimana bisa kita memohon kepada, tapi penunjang kebaikan itu harus kita terapkan. Begitu juga mohon pertolongan, Allah lah yang memiliki mutlak semua itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.